Nah, mengapa itu pembahasan di awal-awal Al-Quran? Jadi pembahasan pertama kita tengok sampai ke ayat 5, itu pembahasannya tentang, intinya tentang takwa. Tentang takwa. Dan dibuatnya tanda-tanda, ciri-ciri. Takwa tandanya itu diberi ciri dengan iman. Iman, jadi takwa. Mulai di ayat ke-6 itu kebalikan pembahasan dari ayat sebelumnya. Di sini Allah katakan innalladzina kafaru. Ini pernyataan yang sangat tegas. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Kafaru, apa mana kafaru? Kafir, ingkar. Lawannya apa? Aman. Jadi amanu kebalikan lawannya kafaru. Jadi sebelumnya cerita amanu, setelah itu cerita kafaru. Di dalam beberapa tafsir untuk memudahkan kita mencari contoh siapa yang kafaru itu, disebutnya seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, dan yang mirip-mirip dengan mereka berdua. Jadi tegas dalam beberapa tafsir tadi saya coba tengok, diberikan contoh. Jadi kalau kita sebut kafaru, maka bayangan yang muncul di pikiran itu figurnya itu Abu Jahal, Abu Lahab. Nah terus apa urusannya dengan orang kafir kan gitu? Sawa'un alaihim. Apa yang sawa'un? A'andatahum am lam tundirhum. Engkau apapun yang kau sampaikan ke kafir tadi, a'andartahum, apakah engkau beri ingat mereka? Apakah engkau nasihati mereka? Apakah engkau ajak mereka? Apakah engkau dekati mereka? Apakah engkau baik sebaik-baiknya dengan mereka? Atau tidak sama sekali? Kau jahati mereka, kau musuhi mereka, kau apapun yang kau lakukan kepada kafir tadi, sawa'un alaihim, tidak ngaruh gitu. Tidak ngaruh. Dan apa bukti tidak ngaruhnya? Layu minun, tidak akan berubah. Ini orang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, apapun yang dilakukan kepada mereka, nanti kita buktikan nanti ayat ini dengan ayat berikut yang jauh setelahnya, sangat terbukti begitu hebatnya Al-Quran, konsistennya Al-Quran, indahnya susunannya, dan temanya konsisten dan tidak ada yang paradok, tidak ada paradok. Nanti kita buktikan nanti di akhir bahwa tidak bisa dirubahnya orang kafir itu dengan cara apapun. Terus pada ayat berikut Allah katakan khatamallahu, khatama, mana khatama, khatam. Nah itulah khatam masih. Apa tuh khatam? Sudah selesai, jadi tutup. Tuh Allah menutup. Kok enggak, kok sawa'un alaihim, kok tak berubah ya, kok enggak ngaruh ya, nah kan gitu. Kita awalnya bertanya, kok enggak ngaruh? Segala cara, segala upaya, segala bentuk sudah dilakukan, kok enggak ngaruh? Apa yang jadi penyebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Memang hatinya itu Allah yang menutup. Jelas-jelas dikatakan yang menutupnya itu Allah, tidak yang lain. Allah yang menutup. Terus tidak ada hati yang ditutup. Sam'ihim. Sam'ihim apa mana? Pendengaran. Berkacau lah ada yang ngomong itu kalau macam. Tidak ada itu. Tidak ada, tidak masuk gitu.
Kadang gitu lah ya. Cuma tak masuk. Dengan sebab kata tadi, dengan sebab lah tertutup tadi. Sampai akhir terus wala absarihim dan absar. Penglihatan walaupun matanya melotot kawan, tapi enggak ngirim pesan mata tu dong gitu. Tutup. Nah, bukan buta, tetapi enggak ngaruh. Wala absarihim ghisyawah, diperjelas lagi ghisyawah itu adalah khatam. Ghisyawah jadi dah ditegaskan. Ghisyawah, apa makna ghisyawah tadi apabila tertutup? Walahu azabun azim, dan yang orang seperti itu memang sudah pasti bagi mereka itu azab yang azim. Azim itu dahsyat dan besar. Ya tadi berat tadi mananya ya, berat maknanya. Berat itu kalau saking besarnya apanya, makanya berat. Azab kalau alim apa alim? Pedih, sangat menyakitkan. Kalau ini sangat berat menimpa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah dari dua ayat ini saya coba ajak Bapak dan Ibu untuk menelusuri yang baik. Dalam ada kata-kata, ada kata-kata khatamallahu ala qulubihim. Pada ayat berikutnya nanti kita ketemu pula ada lafaz fi qulubihim marad. Pertama cerita khatamallah, khatam. Berikutnya diceritakan fi qulubihim maradun, ada hati yang memiliki penyakit. Fi qulubi berarti fi itu memang di hati itu, tidak di atas, semua sudah bergelimang dengan hati. Fi qulubi, apa yang ada dalam hati, di hati itu maradun, ada penyakit. Terus pada ayat berikut pada ayat 18 adalah lafaz summum bukmun umyun fahu la yarjiun. Summun, apa itu summun mana? Tuli, pokak, tuli. Bukmun apa? Apa bukmun? Bisu. Umyun. Boka. Oh. Bisu. Butuh. Fahum la yarjiun, dan yang itu tidak kembali. Tiga. Pertama cerita hati yang tertutup. Kedua hati yang berpenyakit. Yang ketiga, dan ini tipikal manusia sebenarnya yang Allah ceritakan dalam ayat ini, dan itu berkaitan dengan kafir tadi. Kalau yang setelah itu nanti ceritanya munafik lagi. Ini orang itu tak banyak baginya. No. Kalau dalam konteks ayat ini, pembagian pertama, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat sebelumnya dibenci dengan yuqinun. Berarti beriman. Ada yang beriman. Ini identifikasinya. Kebalikan dari iman itu kafir namanya. Ini pula identifikasinya. Terus yang tak iman tak kafir apa namanya? Itulah munafik. Wa minan nasi, kan disambungkannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Katanya amanna, sebenarnya wa ma hum bimu'minin, sebenarnya tak beriman. Nah, itulah munafik. Wa minan nasi, itu kalau kita apa istilahnya dia wa minan nasi, min yang di setelahnya itu jamak, maka itu min tabi'iyah. Sebagian manusia, wa minan nasi, sebagian manusia, mungkin sebagian kecil, sebagian besar, 1%, 90%, pokoknya
pokoknya sebagian. Sebagiannya bisa besar kecil, pokoknya sebagian. Nah itulah orang yang kelompok. Jadi yang beriman itu jelas, karena itulah orang yang dapat hudan. Ulaika ala hudan, itulah yang dapat petunjuk. Orang yang tidak dapat petunjuk, khatamallah, ditutup oleh Allah. Jadi itu Bapak dan Ibu apanya? Hebatnya ayat ini, dan di awal-awal kan nanti pada ayat berikut di surah-surah berikut pembahasannya akan tetap menyebut yang tadi. Maka konsep awal jelas-jelas Allah sampaikan, dan di sini sangat jelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa bukti bahwa memang orang kafir ini tidak bisa diperbaiki lagi? Walaupun dengan logika sangat sederhana, sebenarnya dia berkesempatan untuk bisa baik. Tetapi karena memang Allah yang menutup, itu memang tak pernah dibuka lagi oleh Allah. Kalau Allah sudah menutup itu, Allah tak akan buka lagi. Ada contoh, tengok di ayat surat terakhir. Bapak Ibu, siapa tadi contoh orang kafir? Abu Jahal, Abu Lahab. Kita tengok Lahab itu siapa sih gitu kan? Surat apa itu? Tabbat yada. Nah, coba kita apa istilahnya secara ilmiah kita coba kaji, kita cari pembuktian ilmiahnya. Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Coba apa maknanya itu? Bisa diterjemahkan hal apanya secara harfiah. Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Binasa, celaka. Binasalah yada, kedua tangan Abi Lahab, dan sangat benar-benar binasa. Bapak Ibu, cerita Abi Lahab ini agak unik. Abi Lahab ini siapa? Mama Abi Lahab bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Hebatnya Abi Lahab ini ada juga. Ketika Nabi lahir, saking gembiranya dia dengan lahirnya Nabi, yang memberitahu itu budaknya ngasih tahu, wahai siapa nama aslinya, lupa saya nama aslinya, anak muda lahir katanya kan, maksudnya anak adiknya. Wih, senangnya minta ampun, kamu hadiah memberitahu itu, kamu saya merdekakan. Begitu senangnya dia dengan lahirnya Nabi, karena itu anaknya, itu anak saudaranya. Namun pada akhirnya dia yang menentang. Ayat ini menceritakan, intinya adalah bahwa Abi Lahab ini dipastikan masuk neraka. Itu inti ayat. Ayat ini menceritakan bahwa Abi Lahab dipastikan masuk neraka. Ketika kita tengok ayat ini turun 10 tahun sebelum Abi Lahab wafat. Kan sedikit Abu Lahab itu wafat kalau tidak salah Nabi sudah hijrah juga setelah perang Badar. Ya, perang Badar kalau tidak salah. Karena dalam perang Badar itu mereka kalah. Akhirnya terpukul betul Abu Lahab itu, sehingga jadi penyakit gitu. Dia sangat hina matinya Bapak Ibu, sangat hina, kena penyakit segala macam. Dihinakan oleh Allah di dunia, di akhirat itu sudah pasti. Di dunia saja dihinakan. 10 tahun dikatakan bahwa Abi Lahab itu dipastikan masuk neraka. Kita coba logika anak-anaknya. Nabi Muhammad sampaikan, siapa yang bersyahadat dan siapa yang beristighfar sebelum wafat
peluang masuk surganya sangat besar. Ya kan? Peluang masuk surganya sangat besar. Kalaupun ada nanti mampir-mampir dulu masalah dosa, tetapi peluang masuk surganya sangat besar. Syahadat dia dan istighfar dia. Berarti dia berdosa, istighfar dan mati, maka pulang masuk surga. Abu Lahab tahu itu. Kenapa Abu Lahab tak mau dia pura-pura? Pura-pura dia syahadat. Dia ambillah gaya munafik oleh Abu Lahab. Pura-pura dia syahadat, pura-pura dia baik agak sedikit. Batal layak ini jadi. Batal layak yang memastikan Abu Lahab masuk neraka itu batal. Ya kan? Batal. Masa ia nggak pasti masuk neraka? Padahal orang yang bersyahadat dan yang bertaubat itu Nabi katakan, Allah katakan peluang surganya ada. Dan itu 10 tahun lamanya Bapak dan Ibu. Abu Lahab ini untuk coba membatalkan ayat ini dengan sedikit saja perilakunya bersyahadat ya. Tahu orang dia bersyahadat, habis itu terserah dia lah mau ngapain. Maka ayat itu pasti akan jadi perdebatan. Dan batal ayat ini memastikan Abu Lahab masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa tidak dilakukan oleh Allah? Padahal dia sangat tidak, sangat tahu. Jadi kalau ngomong Allah sudah menutup, sangat sepele sebetulnya penyelesaiannya, tetapi tidak terbuka hati dan pikirannya untuk yang sepele. Disitulah mukjizatnya Al-Quran konsisten dengan apapun. Kalau dia katakan masuk neraka, tidak ada satupun dalil ijtihad yang memberi peluang dia untuk masuk surga atau lain sebagainya. Itu hebat. Jadi kita Bapak dan Ibu, kita syukurilah bahwa Allah itu memberi hidayah, dan kita berdoa kepada Allah agar khatam Allah tadi jangan diberikan kepada kita. Fi qulubina maradun. Hati yang berpenyakit itu kita doakan kepada Allah, janganlah di hati kita letaknya. Sumun bukmun umyun paun, kamu tak tulis kalau macam itu kepada Allah, janganlah kita. Karena memang ini kaget kita ketika kita tengok bagaimana hebatnya. Itulah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran. Dan sampai hari ini pada ayat ini kan Allah sebenarnya Al-Quran ini kan digaransi oleh Allah. Dalikal kitabu la raiba. La raiba, tidak ada ragu. Itu kan garansi. Tapi Allah tahu ada yang ragu. Karena Allah tahu ada yang ragu, Allah tantang kalian. In kuntum fi raib. Kan ragu? Nah, coba waktu di surah. Coba gandeng 114 surat ya. Ya, berapa jumlah suratnya? 114. Coba buat anak kartu yang paling pendek saja, paling panjang. Di surah waktu di surah ini mimisli ayatnya inilah. Mimisli itu kan semisal ya kayak gini. Kalau memang ini tidak dari Allah, seperti ada kemarin itu sempat dah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Pernah enggak dengar itu? Pernah enggak Bapak Ibu dengar? Syekh Al-Zaitun mengatakan bahwa Al-Quran ini redaksinya Nabi Muhammad. Memang dari Allah, redaksinya dari Muhammad. Makanya dia kalau membaca Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, mungkin terlalu hebat mungkin. Maka tidak tahulah, tapi itu urusan pribadi dia dengan Allah. Jadi membuktikan
bahwa Al-Quran ini dari Allah, susunannya, kalimatnya, dan semuanya dari Allah, Allah garansi itu. Maka kalau ragu, faktu bisurah, coba buat min mislihi wad'u syuhada'akum. Tak sanggup kamu sendiri, bikin tim, bikin panitia. Wad'u syuhada'akum, panggil orang yang bisa menolongmu. Tidak dibatasi oleh Allah jumlahnya. Mau sekampus, mau siapa saja kan. Bidunillah, jangan ke Allah minta tolong. Pasti boleh tidak? Coba lah, ajak siapapun. Mau ngajak makasih, mau ngajak siapa, boleh. Ini sih buat musyuhada aku. Dan tantangan itu berlaku sejak ayat itu turun sampai kiamat. Kalau ada di antara kita yang rasa-rasanya nggak sanggup, coba. Allah nggak larang tuh. Allah tantang malah. Dan dipastikan dengan keyakinan kita, dengan ilmu kita, dengan keyakinan kita sampai hari ini, insya Allah sampai kiamat dipastikan tidak akan ada satupun makhluk dalam bentuk apapun bisa menandingi itu. Tidak, sampai sekarang masih terbuka peluang itu. No, dan itu zaman dari Muhammad Pak. Kita kan sampai sekarang terbuka, silakan. Allah tidak tutup pintu itu. Kalau roibe tidak ragu, makanya tidak boleh ragu-ragu. Syak kawala roiba, tidak boleh ragu-ragu. Bagaimana jalan ya Pak? Kok iman ya iman, yakin di situ. Yakin itu yakin. Kalau kita kafir mana? Tuh model pulang jadi dan antara Yudin tak gitu. Panik kurangnya kita. Nah, panik kurang itulah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Nah, itulah hati-hati yang berpenyakit yang tak jelas kemana perginya. Kecen tak terang adinyo, dibaca dia tak nampak adinyo, lihat tuan tahu baik. Oh, itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga mendekatkan hati kita kepada Allah SWT, lunakkan pikiran kita akan selalu taat kepada Allah SWT. Jika benar yang saya sampaikan, berarti itu Allah SWT. Jika salah, itu kita dan ampun kita kepada Allah SWT. Allah wa Rasuluhu a'lam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.